Hai semua, kembali bersama dengan saya Reven Yakobus dan Anda sedang menyaksikan Ngobrol Bersama. Hari ini saya tidak sendirian, tetapi ada Pastor Rafael yang akan menemani kita. Halo Pastor Rafael, apa kabar? Halo, Reverend Yakobus, baik-baik. Bagaimana keadaan di sana? Puji Tuhan, di sini ya baik, dinikmati saja semuanya, Rev. Ya, Ya, work from home sudah sebulan lebih ya ngerasa ya. ya 1 bulan lebih, betul. Jadi bagaimana keseharian selama WFH kita di sana? Ya itu yang saya katakan tadi, ya dinikmati saja ini semua, Rev. Karena memang sebagai pelayan Tuhan di gereja, ketika tidak ada kegiatan ataupun ibadah di gereja, bukan berarti kita tidak melayani. Tetapi ya kita tetap melayani, bagaimana kita boleh mendoakan jemaat-jemaat Yes. kita, terus tetap mempersiapkan renungan firman Tuhan untuk ibadah online, dan yang paling terutama adalah lebih banyak melayani keluarga kita sendiri, istri dan anak, dan yang pastinya lebih banyak waktu sih untuk memiliki renungan pribadi dengan Tuhan. Iya. Tapi memang sulit lah, Rep, untuk menghadapi seperti ini. Apalagi kalau sebagai gembala kan, untuk tidak bisa bertemu dengan domba-dombanya, pasti ya kita khawatir, takut domba-dombanya nakal, domba-dombanya lari sana sini, khawatir tidak bisa berjalan sendiri. Apalagi kalau hari ini menjadi kekhawatiran kita, banyak berita-berita hoax yang beredar mengenai COVID-19 lah, dan ya yang lainnya, dan itu menjadi kekhawatiran kita sebagai gembala di gereja begitu. Ya, saya setuju itu. Karena kadang-kadang Ya. ada yang ngomong, wah enak ya sekarang hamba-hamba Tuhan gak usah melayani. Tapi kalau kita melihat lebih sibuk sekarang daripada biasanya. Karena banyak Ya, hal yang itu kita dia. harus perhatikan. Bahwa pelayanan betul ya, pelayanan tidak hanya kita di atas panggung dan di mimbar. Tapi pelayanan itu adalah sebuah kehidupan sebagai seorang gembala. Ya, yang terus melayani Iya. jemaat, ya seperti Pastor Rafael bilang, berdoa untuk jemaat, yang mendekat, dan bahkan keluarga pun sekarang lebih kebanyakan waktu dapat dilayani. Ya. Ya kita berdoa supaya semuanya dapat berlalu, ya, dan kita bisa Ya. kembali ke dalam kehidupan yang normal, ya, tidak ditakuti dengan keadaan situasi yang ada ini ya. Betul. Ya, ada hal yang mengganggu pikiran saya nih. Ya, kalau kita melihat keadaan sekarang ini ya, situasi sekarang ini banyak sekali ya, seperti Pastor bilang takutnya domba-domba nakal. Sebenarnya juga kita melihat takutnya mereka apalagi sekarang via online semua, jadi mereka bisa mendengar banyak berita, itu hoax ataupun tidak kita nggak tahu. Bahkan di dalam Ya, kalangan Kristen kita juga kita melihat sekarang banyak sekali nubuatan-nubuatan yang saya dapat dari WhatsApp group lah, daripada YouTube, dan berbagai banyak pengajaran tentang penyataan virus corona, apakah ini akhir zaman, itu mungkin Iya. penghakiman dan sebagainya. Iya, betul. Bagaimana pandangan pastor mengenai hal ini? Ya, ini disclaimer aja, kita tidak mau menilai siapa yang salah, siapa yang benar. Cuma kita ingin Betul. meresponnya dengan cara yang berbeda. Ya, bagaimana pastor? Ya. Nah, ini dia yang saya katakan tadi, Reverend, bahwa ketika kita tahu bahwa tanggung jawab kita sebagai gembala adalah melindungi dan membimbing domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepada kita, ya kita akan selalu berusaha membuat mereka lebih fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kita memiliki rasa tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita ini sebagai gembala yang harus menggembalakan domba-domba kita, yang dimana kita boleh peka kepada setiap ajaran-ajaran yang di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, setelah kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah berasal daripada firman-Nya, maka kita juga harus bertanggung jawab dengan apa yang diberitakan. Tidak bisa kadang-kadang kita asal comot firman Tuhan lalu kita beritakan firman Tuhan itu dengan sembarangan gitu. Nah, maka dari itu kita pertanggungjawaban kita sebenarnya sebagai seorang pengkhotbah atau pemberita firman itu cukup berat, di mana apalagi firman ini yang di mana firman ini akan hidup
jikalau firman itu hidup apalagi kalau itu firman itu hidup di dalam kehidupan kita sebagai sang pengkhotbah. Ya, setuju. Dan ketika kita melihat beberapa video mungkin yang beredar tentang nubuatan ini dan itu, mungkin kita bisa katakan tunggu dulu. Bukan berarti yang Reverend katakan tadi benar, berarti kita mengatakan bahwa oh ini salah atau benar, bukan. Tetapi lihat apakah ini adalah hal yang utama sebenarnya di dalam perjalanan kita mengikuti Yesus. Itu aja pertanyaan kita. Memang di Alkitab banyak sekali mengatakan bahwa nubuatan dan juga mujizat-mujizat yang terjadi, apalagi di dalam perjanjian baru mujizat terjadi ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat dan nubuatan dalam perjanjian lama juga. Tetapi satu pertanyaan dari saya sih secara pribadi bahwa apakah itu yang paling utama yang Yesus ajarkan kepada kita sebagai pengikutnya? Yes. Karena bagi saya secara pribadi bahwa menurut saya pesan Yesus yang paling utama di dalam firman-Nya itu yang selalu diajarkan kepada murid-muridnya adalah ikutlah aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Percayalah maka kamu memperoleh keselamatan. Dan setelah itu jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, Yesus hanya selalu berbicara bagaimana kita boleh menjadi murid dan memuridkan. Nah, tetapi ya itu sekarang banyak orang yang justru lebih berfokus kepada mujizat apa yang dilakukan oleh Yesus ataupun mungkin nubuatan-nubuatan di dalam firman ya. Memang itu penting juga, tapi apakah itu yang menjadi terpenting ketika kita melihat itu semua? Sedangkan Yesus sudah jelas mengatakan kepada kita yang paling penting adalah kita harus berjaga-jaga. Yesus memang mengatakan juga tentang nubuatannya, kedatangan Yesus yang kedua kali. Memang Yesus katakan, aku akan datang seperti pencuri. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya, begitu kan? Yang penting Yesus katakan, siaplah kamu berjaga-jaga. Kita tidak pernah tahu. Nah, hanya itu yang dikatakan tentang kedatangan Yesus. Jadi kalau memang tanda-tanda akhir zaman sudah ada, maka jangan lagi kita fokus kepada hal yang bukan utama yang diajarkan Yesus. Tapi justru mari kita fokus kepada kehidupan kekekalan. Karena percuma saja kita hanya mendengarkan video ini dan itu, tapi hidup kita juga tidak di dalam Yesus dan tidak berbuah. Yang akhirnya nanti malah membuat kita khawatir, kita takut, kita tidak ada perubahan di dalam hidup kita. Yang timbul nanti hanya ketakutan saja. Menurut saya begitu sih, Reverend. Ya, benar sekali sih. Ya. Memang ada pro dan kontra ya. Kita lihat ya mungkin betul. Pro-nya ya dari nubuatan itu kita nggak tahu itu nubuatan yang benar atau salah, kita nggak tahu, tapi itu juga mungkin bisa memberi kekuatan untuk yang mendengarkan, tetapi kadang juga kontranya membuat ketakutan di tengah-tengah jemaat dan juga kebingungan di tengah-tengah jemaat mana yang benar. Ada yang bilang A, ada yang bilang B dan sebagainya. Bukankah kalau Tuhan berbicara dengan berbagai orang tetapi harusnya satu tujuan? Ya, saya setuju itu sekali. Ya, sama dengan Alkitab ya. Kita contoh Injil ada 4, ditulis dengan orang yang berbeda-beda, dengan diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan saya percaya kita melihat bahwa Injil itu satu, berkerucut. Artinya bahwa harusnya orang yang mendengar suara Tuhan itu harusnya menyampaikan pesan satu yang Tuhan inginkan, ya kan? Tapi yang terjadi sekarang ini banyak hamba Tuhan, banyak pesan dari Tuhan juga, nggak tahu pesan mana yang betul. Tapi intinya itulah, kita harus terus menjaga iman ya. Jangan hanya terima bulat-bulat, wah ini suara Tuhan, itu suara Tuhan, semua suara Tuhan. Ya. Semakin banyak suara Tuhan kita dibingungkan, tapi yang yakin dan percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah berlalu. Kita percaya pada firman Tuhan. Ya, itulah kita mau lebih memperkuat diri kita sebagai orang-orang yang percaya, jangan hanya mendengar saja, tapi kita harus menyelidiki juga, harusnya menyaring lah. Ya, jangan terima bulat-bulat, akhirnya kita juga akan tersesatkan. Nah, kira-kira bagaimana kita dapat mempertahankan iman kita dalam situasi saat ini kan? Sekarang tergoncang-gancing ya, iman apakah ikut ini, ikut si A, ikut si B, dan kadang-kadang kita YouTube sendiri kita melihat banyak sekali hamba Tuhan yang juga saling beradu kekuatan dan sebagainya. Akhirnya timbullah seperti kisahnya aku golongan Paulus, aku golongan Apolos ya.
Ya, bagaimana Nah, kita sebagai orang-orang Kristen yang ya kita tidak mau memihak kepada siapapun, yang kita pihak adalah Yesus karena Yesus ada di pihak kita. Bagaimana kita dapat mempertahankan iman kita supaya jangan terombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran ini? ya, ya betul sekali yang Reven tadi katakan bahwa ya memang sekarang ini yang Tuhan mau sebenarnya kita harus tahu dulu bahwa Tuhan mau adalah sebenarnya fokus kita kepada kebenaran firman Tuhan sendiri yang membuat semakin kita bertumbuh dan berbuah. Nah, akhirnya kalau misalnya sampai nanti terlalu banyak kita lihat sana sini, itu nanti kita pusing sendiri akhirnya. Hmm, Karena yang kita lihat sekarang ini yang penting kita fokus kepada apa yang Tuhan sudah berikan di hadapan kita. Seperti yang saya katakan bahwa kalau misalnya kamu ada di gereja A atau B begini, berbuahlah di sana. ya, Percayalah kepada pemimpin rohani yang ada ditempatkan di sana untuk membimbing kita di dalam kehidupan kita. Maka dari itu yang menjadi tips saya sebenarnya yang pertama adalah jangan terlalu banyak melihat video-video yang tidak penting, yang dimana mengkacaukan iman kita dan juga pemikiran kita. Yang penting yang kita tahu informasi itu jelas, dan setelah itu ya kita kembali lagi kepada yang saya katakan tadi, bagaimana kita boleh fokus kepada firman. Maka dari itu yang kedua yaitu berfokuslah kepada kebenaran firman ya. Tuhan, di mana kita membaca firman Tuhan itu setiap hari, merenungkan dan berdoa kepada Tuhan dan punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan yang terakhir bagi saya, tips saya adalah meminta nasihat daripada pemimpin rohani kita Amin. dimanapun gereja kita yang sudah Tuhan percayakan kepada kita semua untuk membimbing kita. Percayalah, bagi saya pribadi, percayalah kepada pemimpin rohani ini bahwa kita akan dibimbing pada jalan yang benar. Itu the tips dari saya. Yes. Ya. Wow, luar biasa. Ya, saya percaya kita semua yang mendengarkan ini ya dapat tips yang sangat penting untuk bagaimana kita menjaga iman kita tetap kokoh. Ya, kita harus sadar memang zaman-zaman sekarang banyak sekali renungan, khotbah-khotbah yang rohani, tetapi ujung-ujungnya menyesatkan dan menimbulkan argumentasi pro dan kontra, sehingga kesatuan daripada umat Tuhan itu jauh dari harapan Tuhan. Ya, ya. Jadi kita harus menjaga diri juga ya, jangan ya apalagi kalau sekarang orang gampang sekali ya mengirim video melalui WhatsApp ya, semua video dikomentari, semua video dibagi-bagi, nggak tahu benar salahnya, ajarannya Iya, sesuai itu dia. dengan firman Tuhan atau sesuai hati si pengkhotbah itu. Jadi Betul. ya ini yang kita perlu jaga-jaga. Jadi untuk Anda semua juga ini tips yang sangat baik ya, tips dari Pastor Rafael yang membantu kita untuk bagaimana terus menjaga iman kita jangan terombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran dan rupa-rupa dunia ini. Ya, tidak semua ajaran, dan kita juga sebagai hamba Tuhan sadar itu. Kadang-kadang ajaran kita juga kita harus sungguh-sungguh perhatikan karena ya kita juga manusia, hamba Tuhan juga manusia yang punya kelemahan dan keterbatasan. Tapi kita percaya kalau Tuhan yang bekerja di dalam hamba Tuhan itu, hal yang luar biasa terjadi, bukan soal mukjizat atau kesembuhan atau apapun, tetapi ajaran yang membangun iman untuk mengajar kita terus melangkah bersama dengan Tuhan ya. Ya, Betul. Amin. amin. Ya. Terima kasih Pastor untuk ngobrolnya ya, dan saya Sama-sama. percaya kita semua diberkati, dan harapan saya Pastor sekeluarga sehat selalu di sana ya. Salam Amin. buat Terima istri kasih, dan Revan. anak-anak ya, Ya, nikmati terima waktu-waktu yang indah ini bersama dengan keluarga. Ya, sampai di Betul, sini betul. ngobrol kita bersama dengan Pastor Rafael, dan kita nantikan lagi kesempatan berikutnya ya. Dan sekali lagi terima Ya. kasih Pastor atas waktunya dan juga nasihatnya. Sama-sama. Saya yakin pasti setiap kita diberkati. Amin. Amin. Ya, Amin. bagi Anda yang punya pertanyaan, Anda bisa tinggalkan di kolom komentar untuk dapat kita jawab, ataupun topik-topik lainnya yang mungkin Anda rindu untuk pelajari atau mendalaminya, Anda boleh tinggalkan di kolom komentar, dan mungkin komentar Anda dapat menjadi salah satu topik pembahasan perbincangan kita selanjutnya ya, dengan orang-orang yang luar biasa. Kita ngobrol bersama dengan hamba-hamba Tuhan lainnya untuk dapat mendengar dan juga menerima nasihat dan tips-tips yang luar biasa. Ya, kalau Anda diberkati dengan video ini, jangan lupa like dan share kepada teman-teman yang lain supaya yang lain juga diberkati. Jadi pesan saya ya, daripada apa yang kita bahas di dalam podcast ini adalah arahkan hati dan pandangan kepada Yesus saja.
dan Alkitab adalah dasar kebenaran yang membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Amin. Inilah ngobrol bersama. Sampai jumpa lagi dan God bless. Bye. See you.